manungsa kudu mawas diri pribadi murih raharjane sagung titah dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji, coach, mentor, dan rekan-rekan peserta Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Saya Sindro Winarso, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, nomor daftar hadir 45. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan rencana proyek perubahan dengan judul Akselerasi Kunjungan Wisatawan dengan Promosi Wisata Berbasis Digital. 152 dalang, 256 sinden, 800 lebih ungrawit atau yogo, 246 kelompok jaranan ada di Blitar. Belum seniman-seniman lain yang tercatat yang tumbuh berkembang di Blitar. Ini adalah potensi yang luar biasa. Kota-kota atau kabupaten yang dikenal mempunyai seniman saja kalah dengan jumlah yang ada di Blitar. Itu dari sisi seni dan budaya. Dari sisi pariwisata ada 130 destinasi wisata. 71 diantaranya sudah terkelola, lengkap. Wisata alam, wisata buatan, semuanya ada di Blitar. Dari 41 pantai, 16 sudah dikelola. Ada destinasi-destinasi buatan, wisata religi, wisata budaya, dan seterusnya. Tapi itu belum cukup untuk mengangkat Blitar dikenal sebagai kabupaten yang mempunyai daya tarik wisata yang luar biasa. Kita akui kita masih kalah jauh jika dibanding dengan Yogyakarta, dengan Bali. Tentu ini adalah satu masalah yang harus dipecahkan, adalah sesuatu tantangan yang memang harus dijawab. Sesuai data memang sejak tahun 2018 menuju 2019 ada peningkatan dari jumlah target kunjungan wisatawan dari 2,3 juta sekian menjadi 2,7. Ada peningkatan sekitar 762.000 kunjungan wisatawan. Tapi itu pun juga belum di angka yang memuaskan. Masih banyak yang harus kita kuatkan kembali bagaimana jumlah destinasi, bagaimana potensi-potensi yang ada di Blitar ini terrealisasi dengan berbanding lurus jumlah wisatawan yang datang di Blitar. Itu adalah latar belakang masalah yang ingin kami sampaikan pada presentasi kali ini. Maka judul yang saya ambil adalah Akselerasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan dengan Promosi Pariwisata Berbasis Digital. Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar beberapa tahun terakhir memang pada tahap penyiapan destinasi, namun pada 2 tahun terakhir ini kita lebih intens kepada promosi pariwisata. Dalam 1 tahun terakhir, Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar kami sudah mempunyai media-media sosial untuk mempublikasi potensi-potensi yang ada di Blitar dengan harapan Blitar semakin dikenal. Ada di sparbudpora.blitarcup.go.id. Kami punya web juga balitar.id, ada Facebook Amazing Blitar, YouTube Amazing Blitar, Instagram Amazing Blitar Land of Kings, dan aplikasi informasi pariwisata Amazing Blitar yang bisa di-download melalui Play Store. Namun demikian, upaya-upaya yang sudah dilakukan ini nampaknya masih perlu inovasi-inovasi, masih perlu terobosan-terobosan. Dengan bukti kunjungan wisatawan yang kita harapkan semakin meningkat, memang ada peningkatan, namun demikian sekali lagi dengan jumlah destinasi, jumlah potensi yang ada di Blitar itu belum berimbang. Artinya masih dibutuhkan terobosan-terobosan yang inovatif yang bisa membawa Blitar ke setidaknya kancah nasional kalau belum internasional. Karena tercatat untuk wisatawan mancanegara juga masih sangat minim. Ini adalah tantangan kita. Maka untuk selanjutnya dalam proyek perubahan ini kami akan lebih mengarah kepada bagaimana kunjungan wisatawan itu meningkat, sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebelum memasuki tahapan, tentu kita harus mengenali titik-titik permasalahan baku. Dari sekian banyak permasalahan, maka kami rangkum dalam 3 permasalahan inti.
Yang pertama, memang kami mengakui masih belum kuatnya sinergitas program dan kerjasama lintas OPD terkait dengan urusan kepariwisataan. Yang kedua, sistem dan media promosi kepariwisataan masih perlu ditingkatkan, karena kita sudah hidup di zaman milenial, kita bertarung dengan kecepatan, dengan keakuratan informasi, dan dengan kepastian informasi sehingga orang datang ke Blitar itu menjadi yakin. Maka harus ada peningkatan dari sisi media sosial itu sendiri, dari sistem dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana bisa mengaplikasikan sistem itu, bagaimana bisa sistem ini berjalan optimal, maka diperlukan tim yang memang mempunyai tugas khusus untuk mengawal promosi wisata. Itu permasalahan yang kami cermati, sehingga saya akan membagi dalam 3 tujuan. Jadi 3 tujuan itu mulai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada presentasi RPP kali ini cukup di jangka pendek, bahwa di saat-saat sekarang ini secara bertahap, tahapan yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengatur tata kerja tim promosi wisata, dan yang paling penting adalah pendataan seluruh potensi wisata, baik itu destinasi, baik itu pelaku-pelaku sektor wisata yang lain, misalnya travel, perhotelan, kuliner, dan sebagainya. Ini diperlukan pendataan yang betul-betul akurat dan real kondisi saat ini, sehingga dengan diketahuinya data itu maka akan lebih memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil strategi kebijakan. Dari 3 permasalahan utama setelah kami kaji, kami analisa, maka saya memilih 1 dari 3 itu, yaitu tentang bagaimana promosi wisata itu. Jadi kita perlu fokus untuk perubahan dengan cepat. Maka dari fokus perubahan itu ada 3 kelompok yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, harus ada inovasi proses, karena ini akan merubah materi dan model promosi wisata. Ini sangat penting, karena di era digital ini, di era milenial ini, perlu kecerdasan, perlu membuat sesuatu yang menarik, membuat trigger sehingga orang melirik Blitar. Yang kedua adalah inovasi metode, yaitu dalam pendataan pariwisata yang semula dilakukan secara manual akan dirubah full dengan digital. Yang ketiga, inovasi teknologi. Diharapkan dengan proyek perubahan ini akan ditambahkan modul aplikasi baru dalam sistem pendataan dan promosi wisata. Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan dari sistem manual ke era digital ini sudah juga sesuatu yang harus dan sesuatu yang wajar, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti pasca pandemi kita akan masuk tatanan baru, new normal life, dan dituntut kita tidak mungkin untuk tidak memanfaatkan era digital. Dari beberapa yang saya sampaikan untuk tujuan jangka pendek yang bisa saya janjikan dan saya upayakan semaksimal mungkin, untuk jangka pendek ini akan terwujud aplikasi sistem informasi data dan informasi tentang pariwisata yang update, sehingga orang datang ke Blitar itu sudah langsung tahu informasi yang lengkap, pengen kemana, nginap di mana, travelnya pakai apa, dan biaya berapa yang akan mereka butuhkan. Ini yang kami janjikan dalam proper ini. Untuk selanjutnya di jangka menengah, tentu kita akan terus berharap peningkatan kunjungan itu terlihat secara signifikan. Terus yang ketiga, untuk jangka panjang, image pasar wisata Blitar akan lebih dikenal dan Blitar sebagai satu tempat yang layak untuk dikunjungi. Maka branding yang sedang kita gulirkan terus adalah Blitar Land of Kings. Dari paparan singkat yang saya sampaikan di atas, tentu ada tahapan-tahapan teknis yang harus dilalui, dan itu saya pastikan sudah terinci dalam tertulis yang sudah kami kirimkan di rencana proyek perubahan. Jadi milestone memang tidak kami paparkan dengan jelas. Yang pasti kita masih butuh SK dari sekretaris daerah, kita butuh SK dari kepala dinas untuk pembentukan tim promosi atau tim kreatif untuk mendukung mewujudkan bahwa inovasi yang sedang dan akan kami lakukan ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, yang terakhir barangkali perlu saya sampaikan, pariwisata adalah investasi. Namun dunia pariwisata adalah investasi jangka panjang. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, maka harus bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain sebagai pendukung bagaimana daerah bisa bangkit dari sisi kepariwisataan. Untuk itu
Pada akhir paparan ini, izinkanlah saya menyampaikan kata-kata bijak yang sangat menarik dan terekam betul di hati saya, bahwa pernah saya dapatkan ketika mengikuti materi di PKN 2 ini di Balongsari. Jangan berjalan di belakangku karena aku tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di depanku karena aku tidak akan memimpinmu. Berjalanlah di sisiku sebagai sahabatku. Maka pariwisata akan bisa bangkit dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara kita semuanya. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya mohon koreksi, arahan, dan petunjuk dari para penguji, coach, mentor, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.